Assalamualaikum kawan perkenalkan aku Niza Watayani. Ketemu lagi dalam tugas soft skill yang bertemakan menjadi mahasiswa versi kamu itu pilihan skip. Sebagai manusia sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidup kita, terutama ketika kita sedang jatuh dan terpuruk. Kalian semua pasti tahu kan betapa pentingnya motivasi dan semangat dalam hidup kita. Nah, sekarang apa sih sebenarnya motivasi itu? Motivasi itu adalah sebuah dorongan maupun keinginan yang dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia psikolog, dorongan motivasi bisa muncul dari internal maupun eksternal. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau membahas tentang pentingnya motivasi internal bagi kita para pendiri, khususnya sebagai mahasiswa untuk mencapai kesuksesan yang kita impikan. Karena tak sedikit dari kalangan mahasiswa yang ternyata sudah punya motivasi besar dari luar, namun minim motivasi dari dalam diri sendiri. Sehingga itu bisa memperlambat gerakan dalam merealisasikan kesuksesan tersebut. Sebelum itu, yuk kita bahas apa sih maksud dari motivasi internal atau juga disebut motivasi intrinsik itu. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh imbalan bahkan hukuman dari pihak eksternal. Itu contoh motivasi intrinsik banyak banget di sekeliling kita. Misalnya, si Fulan sering ikut ambil andil dalam suatu organisasi atau komunitas karena dia suka bergaul dengan orang banyak demi mendapatkan banyak pengalaman. Contoh yang kedua, misalnya, dia ini adalah seorang yang suka banget ngaji sama masyayikh karena memang dia sadar bahwa itu penting banget buat kesuksesan dunia dan akhiratnya. Dan di samping itu juga dia punya cita-cita jadi ulama di kemudian hari. Dan yang ketiga, contohnya si Fulan memilih belajar ke Mesir untuk memperdalam ilmu agama. Namun di sisi lain dia punya daya tarik di bidang seni. Jadi dia memilih meluangkan waktu kosongnya untuk mengembangkan bakatnya tanpa mengganggu tujuan awalnya belajar ke Mesir. Namun, realita di kalangan mahasiswa sekarang malah berbanding terbalik dari apa yang aku contohin tadi. Contohnya, dia pergi belajar ke luar negeri hanya karena tuntutan keluarga atau agar ditinggikan status sosial. Dan ada juga nih yang ikut organisasi karena paksaan atau tuntutan dari lembaga tertentu. Padahal itu berbanding terbalik dengan niat awalnya untuk belajar ke Mesir. Contoh selanjutnya adalah dia orang yang suka OVT nih. Kalau dia nggak belajar sungguh-sungguh di Al-Azhar, nanti ketika pulang dia nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah fisik atau nggak bisa memenuhi ekspektasi keluarga maupun masyarakat. Itu membuat dia menjadi terpaksa untuk belajar, yang dimana ketika kita melakukan sesuatu dengan keterpaksaan, maka itu nggak akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, gimana nih jalan keluarnya dari masalah tersebut? Yuk kita bahas sama-sama. Untuk menjadi mahasiswa yang punya motivasi intrinsik untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan, kita perlu cara nih untuk merealisasikan hal tersebut. Yang pertama, we must know ourselves. Itu cara apa? Dengan cara kamu harus sadar siapa dirimu, bukan siapa yang kamu inginkan. Lalu kamu harus fokus dan kuasai apa kelebihan yang kamu punya dan lakukan apapun yang kamu suka. Dan jangan pernah abaikan rasa keingin-tahuan. Terus gali apa yang ingin kamu ketahui sebelum semangatmu itu redup. Yang kedua, letakkanlah kesuksesanmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena jika kamu belum merencanakan kesuksesanmu, maka tanpa sadar kamu tidak menentukan jalan kegagalan. Yang ketiga, cari metode belajar, ilmu, dan lingkungan yang sesuai dengan diri kamu. Contohnya, kamu bisa masuk asrama manapun, ataupun kamu bisa buat program yang mirip asrama. Tentunya di rumah biasa ya. Pasti itu sangat berpengaruh bagi proses belajar kamu. Setelah sudah merasa kuat dasarnya, pilih satu fan ilmu yang kamu sukai dan kamu merasa ada ketertarikan pada ilmu tersebut. Lalu, setelah semuanya terasa konflik, mulailah jalin relasi dengan orang-orang yang punya tujuan sama denganmu, dengan mengikuti sesuatu komunitas yang berkaitan dengan ilmu tentunya. Dan yang terakhir,
Maksimalkan semua pergerakan yang kamu lakukan. Lalu bertawakal akan apa yang kita sudah usahakan. Dan semua yang kita usahakan dan korbankan saat masa belajar kita, Allah jadikan kita apa yang kita inginkan dan impikan. Karena semua kesuksesan berawal dari motivasi diri sendiri dan keyakinan kita atas kuasa. If that's all, syukran ala husni ihtimamikum. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.